Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizal Fansuri. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang menjadi karya tulis untuk lomba Kodik musim Buana dan juga menjadi prasyarat untuk ujian akhir semester kelas karya tulis ilmiah. Di mana karya tulis ini berjudul Penerapan Algoritma KNN dalam memprediksi dan menghitung tingkat akurasi data cuaca di Indonesia. Jadi, algoritma KNN itu adalah singkatan dari K Nearest Neighbor. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kekayaan dan sumber daya alam Indonesia yang beragam, seperti ada gunung berapi, lautan, dan sebagainya. Dan tentunya keindahan alam ini juga mempunyai dampak negatif seperti menyebabkan bencana, yang antara lain gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi. Tapi bencana alam di Indonesia tidak hanya itu. Misalnya curah hujan yang begitu besar dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan suhu secara drastis dan atau ekstrim. Nah, hal ini tentu saja mempengaruhi banyak faktor di Indonesia. Salah satunya bisa kita ambil contoh yaitu faktor pertanian dan peternakan, di mana itu dapat mempengaruhi hasil dari pertanian dan peternakan tersebut. Dan adapun tujuan dari penelitian ini sendiri adalah kita melakukan penelitian ini agar kita dapat mengetahui akurasi dari prediksi suhu di Indonesia. Jadi kita akan prediksi suhu di Indonesia dan kita akan mengecek apakah prediksi tersebut memiliki tingkat akurasi yang tinggi atau tidak berdasarkan data-data yang kita miliki. Harapannya dari penelitian ini juga kita bertujuan untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana-bencana uh, seperti peningkatan dan penurunan suhu di Indonesia yang dapat mempengaruhi hasil tani dan ternak di Indonesia. Rumusan-rumusan masalah dari penulisan ini adalah yang pertama, bagaimana cara kita menerapkan algoritma klasifikasi KNN atau Key Nearest Neighbor untuk menghitung tingkat akurasi data cuaca di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma prediksi KNN ini agar kita bisa memprediksi suhu di Indonesia. Dan yang ketiga, apa saja faktor yang dapat mengaruhi tingkat akurasi data cuaca di Indonesia. Adapun batasan masalahnya adalah agar masalahnya tidak melebar kemana-mana, agar tetap terfokus dan terarah kepada satu masalah. Jadi kita membatasi penulisan ini hanya pada menguji tingkat akurasi dari prediksi data cuaca di Indonesia. Dan seperti yang tadi seperti yang tadi saya telah sebutkan, kita akan menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau KNN. Dan data yang digunakan pun kita menggunakan data cuaca yang ada di Indonesia saja. Lalu di sini ada tahapan dan metode penelitian. Jadi tahapan pertama itu kita mengidentifikasi masalah yang akan kita selesaikan menggunakan data mining. Lalu yang kedua kita akan mengumpulkan informasi terkait cuaca yang ada di Indonesia ini. Di sini data-datanya kita ambil dari website, itu dari website National Weather di ada itu saya lupa nama webnya. Dan yang ketiga itu adalah kita mengolah informasi dengan memilih variabel yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan curah hujan, suhu minimum, suhu maksimum, dan kelembapan. Lalu kita harus menghapus informasi yang kita tidak perlukan. Dan lalu kita menggabungkan data menjadi satu file dan membawa file tersebut ke dalam format CSV. Dan setelah itu file yang tadi telah kita ubah formatnya, kita masukkan ke dalam program Python. Di sini yang kita gunakan bukan Python. Lalu kita menentukan algoritma yang akan kita gunakan, yaitu K-nearest neighbor atau KNN. Lalu dataset yang tadi telah kita ubah jadi CSV, kita olah datasetnya dengan algoritma KNN tersebut. Lalu ditentukan dengan menentukan data trainingnya atau data yang akan dilatih untuk mesinnya sebesar 80% dan data testing sebesar 20% dan tetangga atau jumlah K. Metode yang digunakan dengan menggunakan tetangga sebagai pemilihan keputusan dan berdasarkan nilai tetangga sebagai acuan. Lalu hasil akhirnya itu dari data yang diolah itu adalah hasil prediksi dari data cuaca tersebut dan juga tingkat akurasinya.
Di sini ada tahapan mempersiapkan data. Ini adalah data-data yang telah kita kumpulkan. Di sini sebelum kita bersihkan masih ada banyak data ya, seperti stasiun apa, data ini di stasiun mana data ini diambil, tanggal berapa, latitude, longitude, latitude, longitude itu ketinggian kalau tidak salah. Lalu ada juga nama stasiunnya, temperatur, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini ini adalah data yang sudah dibersihkan atau data yang kita gunakan untuk penelitian nanti. Ini adalah data-data hasil seleksi dari kumpulan-kumpulan data yang telah kita kumpulkan. Sebenarnya ini ada data latitude dan longitude serta elevation itu sebenarnya tidak perlu, uh, tidak terlalu perlu ditaruh tidak apa-apa, tapi dipakai juga tidak masalah. Lalu di sini ada temperatur, ada kelembapan, ada angin, dan ada suhu minimum maksimum, ada curah hujan. Di sini kita memproses data. Kita di sini melakukan prediksi dengan data tes dan ini adalah data-data hasil prediksi dari data tes. Di sini kita bisa lihat kita yang bagian bawah ya. Ini ada track set akurasi dan ada tes set akurasi. Di mana ini membandingkan antara akurasi dari data train dan data tes. Yaitu hasilnya adalah hampir sama sebenarnya 0,9899 dan 0,8993. Bisa dibilang sama sih, cukup akurat. Yang membedakan hanya di koma keempatnya. Kalau yang di trainset itu 0,8992 dan yang di bawah itu 0,8993. Nah, ini juga membandingkan data dari penggunaan nilai K atau jumlah tetangganya. Semakin besar nilai K-nya, maka semakin besar juga akurasinya kalau berdasarkan grafik yang ada di sini. Jadi hasil dan kesimpulannya adalah dari penelitian ini kami menghasilkan suatu prediksi tingkat akurasi data yaitu 0,8993% atau sekitar 89%. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa adanya perubahan suhu secara signifikan setiap tahunnya. Dan ada tandanya di sini peningkatan suhu itu selama 7 sampai 10 hari ke depan. Dan setelahnya itu diikuti dengan penurunan suhu sekitar 1 sampai 3 Fahrenheit dan selama 1-2 hari. Lalu suhu kemudian meningkat lagi. Hal ini sangat berbahaya bagi tani dan peternakan karena kenapa? Suhu yang tiba-tiba berubah secara drastis dalam waktu dekat tersebut dapat memberikan penyakit kepada hasil tanah dan tani atau dapat menyebabkan gagal panen dan juga menyebabkan hasil ternak itu tidak dapat bertahan hidup dikarenakan cuaca yang selalu berubah. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.